Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel saya Alamsyah dari Sipol Elektronik. Jadi saya mengikuti video channel di YouTube, videonya Bin Itir. Itu dia mendevelop komputer SAP1, yaitu Simple as Possible. Jadi itu rancangan komputer pertama di Amerika. Ada bukunya sih, saya juga punya. Kemudian saya di sini mencoba mendesain komputer juga 8 bit, tetapi dengan program counter 8 bit. Kalau di komputer breadboardnya ITER dia hanya 4 bit, jadi hanya address 0 sampai 15 dalam desimalnya, sedangkan saya di sini 8 bit program counter, yaitu sampai 256. Mungkin bisa di-upgrade sampai ke 64 bit atau 16 bit mungkin setelah ini. Jadi bisa sampai ke 64 kilobyte. Jadi di sini seperti yang video sebelumnya, clocknya saya sudah dijelaskan di video sebelumnya ini. Jadi clock dengan timer 555, kemudian bisa manual, bisa auto, dan speednya juga bisa diatur yang pelan sekali ya, seperti ini. Jadi di sini pada video kali ini saya jelaskan tentang program counter, yaitu dimana setelah clock atau timer 555 ini, clocknya dia mendistribusikan ke seluruh komponen CPU, yaitu misalnya dari program counter, memory address register, memori, kemudian register A, B, ALU, dan juga kontrol logiknya. Di sini saya pergunakan sama seperti di videonya ITER, yaitu ini ada dua 74LS 245, kemudian ini 74LS 161. Ini saya pakai dua. Kalau di videonya ITER hanya satu karena dia hanya 4 bit. Sedangkan di sini saya cascade jadi 8 bit dengan dua chip 74LS 161. Kemudian ada beberapa konfigurasinya, ini karena single layer jadi banyak jumper di belakangnya. Ini ada beberapa, karena tidak memungkinkan ya ini kalau single layer sempit. Jadi 74LS 245 ini gunanya hanya dia mengirimkan dari 8 bit ini ke address bus. Jadi ada chip enable-nya. Jadi ini dikirim ke sana atau tidak, atau ditahan. Ini kan 3 state buffer. Jadi ini adalah bus datanya. Ini pin yang pertama ini ground, ini plus 5 volt, kemudian urut berikutnya data 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang saya jumper ini data 7. Data bit ke-7 maksudnya. Kemudian di sini ada ini barisan ini barisan ground sebelah sini, dan ini barisan plus 5 volt yang atas. Kemudian ini adalah counter enable, pin counter enable. Ini ini counter enable, ini untuk jump carry. Jadi dia akan jump counter, jadi dia akan melompat ke alamat tertentu kalau memang dibutuhkan sama CPU. Jadi pinnya adalah ini pin kontrolnya. Kemudian yang putih ini adalah clear counter ya, yang ini untuk clearnya. Clocknya sudah saya langsung, ini yang kuning ini clock, langsung saya solder di sana.
Kemudian ini adalah input, ini saya contoh 1 bit saja untuk kalau misalnya ada request jam ke alamat tertentu ya untuk di CPU. Kalau Anda belajar microcontroller atau microprosesor itu akan lebih mudah dipahami. Misalnya kalau kita counter enable, ini counter enable, kalau kita groundkan pinnya, kalau kita groundkan maka dia tidak akan mengcounter, dia diam saja di posisi ini. Ini adalah pin counter enable. Kalau jadi dia counternya di posisi aktif ya. Kalau kita posisi 1 atau 5 volt dia akan mengcounter. Nah, kalau kita cepatkan supaya lebih jelas, nah itu kan counternya. Kemudian yang putih ini adalah clear. Ini posisinya dia aktif low. Kalau di posisi positif dia berarti tidak clear. Kalau kita clearkan, nah itu. Kalau ditaruh di ground dia akan clear, akan nol semua. Kemudian kita taruh di 1 aja. Adalah ini. Ini adalah untuk jam ke alamat tertentu ya. Jadi dia di sini sih di pinnya itu, kalau di pin IC dia load ininya. Tapi ini dipergunakan nanti untuk di control logic, dia akan dipakai untuk jam counter. Jadi lompat ke alamat tertentu. Jadi program counternya akan di set di alamat tertentu dengan cara kita taruh di posisi, jadi ini posisi 1 normalnya. Kalau kita taruh di posisi 0, tek, nah jadi dia akan ininya, karena dari busnya sendiri saya contohkan di alamat ini ya, saya groundkan. Bisa saja misalnya di alamat yang ini. Jadi ini ada dari arah bus, dari bus data, dari bus data. Jadi posisinya di load, kita pelankan counternya. Jadi di posisi ini kalau kita jam, dia akan ikut, counternya akan mengcopy data dari bus data. Jadi kalau kita naikkan, nah itu kan jadi akan berikutnya, dia counternya akan ke posisi berikutnya. Kalau kita load lagi, kita jam lagi, misalnya di alamat yang lain, di alamat yang ini, nah, di alamat ini kalau kita load, nah itu kan akan di alamat di counter berikutnya. Jadi pertama yang ada di bus, kemudian nextnya itu +1 +1. Kita ulangi 1 kali lagi, misalnya di posisi ini. Sorry, ini belum saya groundkan. Nah ini kan dari posisi di busnya itu sendiri, posisinya ini 111, ini 011. Kalau kita lepaskan, nah itu kan akan counter di alamat berikutnya. Saya coba sekali lagi. Yaitu alamat berapa, 126 ya kalau nggak salah ini. Kalau kita cabut, nah itu kan di alamat berikutnya. Ya begitu untuk program counter gunanya. Jadi program counter ini adalah salah satu unit untuk di sistem komputer SAP1 atau di komputer mikroprosesor manapun juga ada program counternya ya. Jadi ini untuk teman-teman yang ingin mendesain juga mikrokomputer atau komputer yang sangat dasar, dengan kita rancang dengan transistor logic 74 seri 74LS atau 54 sekian. Kalau yang pakai CMOS, ini saya pakai TTL.
seri 74LS. Skematiknya sebetulnya ada di linknya BinEther, cuman saya modifikasi ini dengan di Cascade 2 IC ya, 2 counter 161 serinya 74LS 161, kemudian ininya 245 hanya untuk 3 state buffer, hanya untuk menahan atau mengirimkan data dari counter ini ke bus. Sedangkan untuk yang dari arah bus ke dalam sini itu dengan pin ini. Jadi dia sebetulnya selalu terhubung karena dia sebagai input nggak masalah, asal bukan output. Kalau sebagai input, data yang ada di data bus bisa langsung di connect ke sini ya. Tetapi si counter ini tidak meload atau tidak mengambil data dari bus. Jadi ya hanya mengcounter begini aja, kecuali dia kalau ininya dinolkan, nah itu dia mengcopy dari bus, disimpan di register counternya, kemudian mengcounter terus. Kalau ini sudah saya jelaskan tadi, ini adalah untuk di control logic dia dipakai juga ini untuk counter enable. Jadi kalau kita kasih ke 0 dia akan posisinya diam. Ini untuk counter enable saja ya. Sementara itu dulu video dari saya untuk unit program counter. Berikutnya akan saya sambung dengan unit register, yaitu register A dan register B. Itu hanya sama sih sebetulnya, 2 register itu. Itu dulu dari saya. Semoga sharing ilmu ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.